Hai Aries, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aries. Jangan kaget kalau tiba-tiba seseorang ini muncul di hadapan. Namun penting di sini ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Queen of Cup, ada The High Priestess, di sini ada Page of Sword, ada Page of Wand, dan di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Ada Queen of Cup. Saya melihat di sini kamu sudah mulai bisa jadi diri kamu sendiri ya. Artinya sudah keluar dari zona nyaman. Kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Karena kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik di sini. Kamu saat ini sudah tidak mau dalam tekanan. Kamu sudah tidak mau dalam hubungan yang toksik, menjalani hidup dengan seseorang yang salah, atau menjalin hubungan yang tidak sehat. Kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik di sini. Oke, dan saya melihat kamu mulai keluar dari zona nyaman ini. Kamu mulai berani keluar dari situasi atau kondisi ini. Ada kekuatan yang muncul ya dari dalam diri kamu, berani untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Karena saya melihat kamu sudah cukup lama bertahan di situasi atau kondisi yang kayaknya semakin hari semakin nyakitin perasaan kamu. Entah itu dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah pekerjaan. Apapun yang saat ini kamu jalani. Artinya ada sesuatu hal yang membuat kamu sudah tidak bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Terlalu banyak kepura-puraan, terlalu banyak kebohongan. Dan kamu melihat situasi ini semakin membuat kamu nggak nyaman. Nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Dan saatnya kamu saat ini kembali untuk melangkah. Kembali untuk memulai sesuatu hal yang baru. Keluar dari zona nyaman kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Karena apa yang kamu lakukan saat ini tentunya akan berkaitan dengan masa depan ya. Jadi jangan tunda lagi untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jangan tunda untuk memulai sesuatu hal yang positif. Karena bisa saja hal yang luar biasa, hal hebat akan kamu dapatkan. Oke. Di sini ada The High Priestess dan saya melihat sepertinya akan ada seseorang yang mengungkapkan perasaannya ya terhadap kamu, atau tiba-tiba seseorang ini muncul di hadapan kamu mengungkapkan perasaannya. Ada perasaan kaget, oke, pasti ya, karena mungkin kamu tidak pernah menyangka akan secepat ini sepertinya kamu akan menjalin sebuah hubungan yang baru di sini atau memulai sesuatu hal yang baru.
entah itu dalam sebuah hubungan, atau dalam karir, atau dalam bisnis. Artinya akan ada sesuatu yang dimulai di sini saya lihat. Karena memang kamu sudah membuka diri, kamu sudah berani untuk melangkah, kamu sudah tahu kemana tujuan kamu, apa yang ingin kamu wujudkan itu kamu sudah tahu, tapi kamu mungkin kaget karena mungkin akan secepat ini. Akan secepat ini sosok atau seseorang muncul di hidup kamu yang akan membawakan sepertinya kehidupan baru ya untuk kamu, awal yang baru untuk kamu. Meski saya lihat awalnya ada cobaan atau ujian atau rintangan, tantangannya. Tapi kamu dan dia sepertinya mampu untuk melewati semua itu. Oke. Yang mungkin di awal ya, di awal selalu akan ada saja ujiannya. Tapi pada akhirnya saya melihat hubungan ini akan baik-baik saja. Akan ada saling menguatkan, saling percaya pastinya di sini. Karena memang kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik di sini. Ya bisa saja ada yang nggak suka ya. Ya halangan atau tantangan ini bisa dikatakan ya mungkin dari orang masa lalu ya. Ini bisa tentang dari orang masa lalu di pihak kamu atau di pihak dia yang mungkin belum bisa move on. Atau mungkin masih ada konflik yang belum terselesaikan. Konflik antara kamu sama mantan atau mungkin dia sama mantannya. Ya mungkin itu adalah penghalang ya, tapi tidak menjadi permasalahan yang cukup besar karena pada akhirnya kamu dan dia bisa lebih saling mengerti ya. Ya mungkin pernah punya kehidupan di masa lalu yang pernah gagal, pernah bercerai, tentunya kamu juga harus mampu menerima itu dan dia juga bisa menerima apapun kelebihan dan kekurangan yang ada dalam kehidupan kamu. Tapi saya melihat akan ada seseorang yang akan mengungkapkan rasa terhadap kamu sebentar lagi. Ada Page of Swords. Saya melihat seseorang ini seseorang yang berpendidikan ya, seseorang yang punya karakter yang baik sepertinya di sini. Ya mungkin seseorang ini juga pernah berpisah dulunya dari mantan, dari ya mungkin istri atau suami ya. Tapi itu kesalahan bukan dari dia, saya lihat itu kesalahan dari pasangannya. Oke. Entah itu dia pernah berpisah karena suatu pengkhianatan atau kebohongan, tapi pada akhirnya itu sudah tidak penting lagi ya bagi kamu, karena yang paling penting adalah untuk kedepannya, tentang visi, misi, tentang bagaimana cara dia memberikan masa depan untuk kamu, memberikan cinta, kasih sayang untuk kamu, ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hidup. Oke. Tentang seseorang yang sepertinya ini sepertinya seseorang yang benar-benar kamu harapkan ya, kamu inginkan selama ini. Ada Page of Wands dan saya melihat di sini sepertinya energi ketakutan atau kekhawatiran itu masih ada dalam diri kamu. Itu hal yang sangat wajar ya, karena itu nantinya sebagai bentuk dari kewaspadaan. Tentunya kamu juga harus lebih jeli dalam melihat agar tidak salah ya, karena bisa saja ada seseorang yang baiknya hanya pas baru-baru saja, tapi kalau berjalan udah cukup lama dia memperlihatkan keasliannya. Jadi jangan sampai kamu tertipu, jangan sampai kamu salah dalam memutuskan, salah dalam memilih. Tentunya kamu harus lebih selektif, lebih melihat seseorang itu dari dalam, bukan dari tampilan luarnya saja, bukan dari apa yang dia perlihatkan, tetapi bagaimana cara dia memperlakukan kamu, bagaimana cara dia menghargai, menghormati kamu, itu yang harus kamu lihat. Oke, karena itu sangat penting dalam sebuah hubungan, keseimbangan ya, saling menghargai, saling ada, dan saling membutuhkan pastinya. Ada The Tower di sini. Ada The Tower, saya melihat di sini kamu dan dia akan punya pondasi yang kuat ya dalam hubungan. Ya, seorang ini muncul di hadapan kamu ya memang untuk menawarkan cinta yang tulus, masa depan. Artinya dia sudah punya pondasi yang kuat untuk bisa mengungkapkan perasaannya terhadap kamu. Oke, karena mungkin pernah ya gagal ya, pernah gagal dulunya. Tapi di sini kamu dan dia belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan yang pernah ada dulunya, dan untuk kedepannya agar tidak mengulangi hal itu. Jadi agar tidak gampang terpengaruh, agar tidak gampang terhasut, untuk menjalin komunikasi yang sangat baik, oke, agar tidak ada kesalahpahaman,
agar tidak ada miskomunikasi ya. Artinya itu adalah pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan. Pada akhirnya tidak gampang dihancurkan, baik itu oleh orang ketiga. Orang ketiga ini bisa tentang orang yang akan bisa yang mengkhianati, selingkuh, atau bisa saja dari pihak keluarga. Ini bisa saja terjadi ya, tapi di sini saya melihat kamu dan pasangan kamu akan punya pondasi yang kuat. Oke, didasari dengan cinta yang tulus, saling percaya, saling mengerti tentang apapun ya dalam hubungan selalu akan ada ya. Akan ada badainya, akan ada ujiannya, tantangannya, tapi saya melihat kamu akan bisa saling menguatkan di sini. Oke. Kita lanjut. Di sini ada attention to detail, ada work through your feeling. Di sini ada forgive, ada find balance, dan di sini ada let your fear dissolve. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya kamu sudah lebih detail ya, sudah lebih selektif dalam memilih, dalam memutuskan. Ya mungkin di sini ada beberapa yang mendekat ke kamu, ada beberapa yang mungkin mencoba untuk mencuri perhatian kamu ya, untuk bisa punya hubungan dengan kamu, oke, mengungkapkan perasaannya sama kamu. Tapi kamu saat ini sudah lebih detail, kamu sudah lebih selektif, karena kamu nggak mau ngulangin kesalahan yang sama, karena kamu nggak mau gagal lagi. Tentunya butuh waktu, ya mungkin tidak sebentar ya, untuk kamu benar-benar memantapkan pilihan kamu. Atau butuh waktu juga untuk seseorang ini sepertinya membuktikan keseriusannya, membuktikan ketulusannya, oke? Butuh proses sepertinya, butuh waktu, tidak semudah itu ya. Karena mungkin kamu krisis kepercayaan terhadap seseorang, kamu pernah dibohongi, pernah di-ghosting, pernah ditipu, diselingkuhi, oke? Jadi kamu saat ini lebih detail dalam setiap apapun langkah yang akan kamu ambil. Dan saya juga melihat di sini, meski ada beberapa ya, mungkin tidak hanya satu atau dua yang mendekat ke kamu, ya mungkin terlihat sama baiknya di awal terlihat sama baiknya ya, pastinya buat kamu bingung dalam memilih ya. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu lebih mendengarkan kata hati ya, intuisi kamu terhadap sesuatu hal yang lebih baik. Karena biasanya sesuatu hal yang memang dari hati itu biasanya akan mampu menyentuh perasaan kamu juga ya. Oke. Dan pastinya terkadang sulit untuk kamu buka hati karena itu sepertinya kamu belum memaafkan. Karena mungkin kamu belum berdamai ya dengan masa lalu ya, ada aja salahnya orang nanti. Oke, ada aja yang mungkin minusnya. Karena memang kamu bisa saja kamu belum move on dari masa lalu. Belum move on dari seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu dulu. Jadi lepaskan perasaan itu, ikhlaskan, maafkan tentang orang yang telah menyakiti perasaan kamu, karena perasaan itu akan menghambat kebahagiaan kamu. Perasaan-perasaan benci, dendam, marah. Perasaan itu pada akhirnya akan menghambat langkah kamu untuk merasakan kembali kebahagiaan. Pada akhirnya kamu nggak bisa percaya sama orang. Pada akhirnya kebahagiaan itu tidak kamu dapatkan. Artinya kamu terbelenggu dengan lingkaran itu, kesedihan itu, kekecewaan itu. Jadi maafkan, lepaskan. Karena justru perasaan memaafkan itu membuat kamu jadi lebih tenang, membuat kamu lebih fokus untuk ke depannya. Seimbangkan antara hati dan pikiran kamu, positif, prasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan, meski ada awal-awal yang menyakitkan, tapi bisa jadi itu adalah proses kamu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan seseorang yang lebih baik. Artinya sesuatu hal terjadi itu selalu ada alasannya ya. Ya mungkin dulunya kamu pernah menjalani hubungan yang toksik atau salah dalam memilih seseorang, pernah
ditipu, atau diselingkuhi. Tapi bisa saja hal itu adalah tangga untuk kamu bisa benar-benar menemukan sesuatu hal yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik di sini. Oke, berlahan tapi pasti kamu mulai berani atau belajar untuk memaafkan. Belajar untuk tidak mengungkit-ungkit apa yang pernah terjadi. Karena pada saat ini kamu butuh ketenangan jiwa, oke? Butuh energi untuk kembali melangkah, untuk kembali bisa percaya terhadap seseorang, namun tentu tidak 100%, perlu waspada juga, perlu selektif juga dalam memilih apapun ya. Jangan sampai hal yang dulunya terjadi itu terulang kembali. Perlahan tapi pasti ya. Pelan-pelan kamu mulai kembali bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu mulai percaya diri lagi, oke? Percaya diri lagi dalam melangkah, ya mungkin selama ini kamu insecure, kamu takut, kamu gelisah, nggak akan ada orang yang bisa seperti apa yang kamu inginkan, oke? Tapi di sini saya melihat proses itu akan mendewasakan kamu. Pada akhirnya kamu benar-benar menemukan seseorang yang tulus, seseorang yang benar-benar murni, niat yang tulus untuk kamu. Oke? Pelan-pelan buka hati yang pada akhirnya seseorang ini akan mampu memberikan kebahagiaan untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, galau. Oke, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk menghadapi situasi atau kondisi yang terkadang tidak terkendali ya. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk lebih dewasa, mampu untuk lebih mengendalikan diri terhadap apapun yang terjadi. Yakin semua akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!